kejadian saat pohon tumbang hari Sabtu sore di depan klaster Ibun ya, di depan musola. Masya Allah, anginnya waktu Sabtu sore sangat kencang sekali. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga, amin. Apa kabar teman-teman di cuaca yang dingin dan kalau menurut Ibu agak ekstrim ya, beberapa hari ini hujan disertai dengan angin kencang. Yang sampai tadi di video utama tadi ada pohon pinus yang tumbang di depan klaster Ibu dan itu memutuskan kabel listrik yang mengalir ke musola. Jadi keluar percikan api sempat. Jadi langsung dipanggil ya, ditelepon petugas PLN langsung ke lokasi. Alhamdulillah cepat teratasi. Di video kali ini, Ibu akan sedikit membahas tentang mengatasi masuk angin yang disebabkan dengan cuaca dingin dan ekstrim ya. Mohon maaf sebelumnya kalau dubbing Ibu suaranya agak bindeng karena Ibu pun sekarang sedang mengalami yang namanya flu dan sedikit batuk. Alhamdulillah, tapi diatasi dengan langsung teratasi. Bismillah ya, dengan ramuan-ramuan dulu, baru jika tidak bisa kita pakai yang kimia. Video yang Ibu hadirkan ini saat pernikahan anak bibi yang ada di Garut. Karena Ibu butuh video untuk menjelaskan dari sisi klasik bahan yang digunakan nanti. Jadi kalau durasi yang Ibu buat untuk proses pembuatan benar hanya sedikit. Karena penjelasannya yang panjang, jadi Ibu pakai video yang Ibu ambil saat pernikahan ya teman-teman. Nanti pun ada video yang selain dari resep ini gitu. Langsung saja ya teman-teman, berkaitan dengan masuk angin, kita sedang menghadapi musim dingin. Ada beberapa orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Maksudnya di sini orang mengira masuk angin ini kena angin ya. Saat naik motor kita kena angin. Padahal ini sebuah istilah kalau dalam pandangan klasik, karena masuk angin bisa dibagi beberapa hal gitu. Bukan istilahnya yang hanya naik motor kena angin jadi masuk angin. Karena di pandangan klasik tidak sesederhana itu. Kemudian di tahun 2007-an itu ada tesis yang ditulis di UGM mengenai tentang budaya pengobatan masuk angin ini teman-teman. Nah, pengobatan masuk angin itu di masyarakat menjadi budaya ternyata dengan istilah kerokan. Sudah diteliti di tahun 2013, yaitu budaya yang turun-temurun. Ini ada di buku Literatur Kesehatan Klasik buku 3. Disebutkan bahwasannya angin banyak penyakit di mana tabiat angin itu dinamis dan berubah-ubah. Seandainya dengan menyerang tubuh, maka akan banyak akibat patologisnya, umpamanya demam, kemudian flu, bahkan lepra dan lumpuh sebelah. Kalau dilihat, masuk angin itu bukan hanya flu, batuk, pilek, tapi banyak hal. Pada kasus tertentu, angin bisa menembus ke dalam tubuh dan merusak organ yang ada di dalam tubuh. Lebih jauh dari itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan juga, yakni dari dalam atau dari luar, disebut angin dalam atau angin luar. Nah, angin luar itu disebut cuaca, dan angin dalam itu seperti emosi, kecemasan, kekhawatiran. Ya, karena emosi itu bisa disebut angin kalau dalam pandangan klasik.
Nah, kalau angin masuk ke dalam kulit, maka komunikasi antar pembuluh-pembuluh akan terhambat dan penyebaran pada permukaan juga akan terhambat, di mana angin jahat ini cepat menyebar dan cepat menimbulkan berbagai gejala. Seandainya celah-celah dan pori-pori longgar kemudian terbuka, ini dapat dari luar, ini bahkan menimbulkan flu seperti masuk angin yang kebanyakan orang kerokan tadi ya. Dan nah, jika angin masuk kemudian pori-pori celah tadi tertutup rapat, maka akan timbul masuk juga angin tadi, terjadilah demam dan iritasi kulit. Nah, ini tergolong kategori masuk angin juga. Jika terserang flu, maka sang pasien tidak akan nafsu makan, dan kalau terserang demam, maka sang pasien akan lemah karena rasa dinginnya itu membuatnya tidak nafsu makan. Dan jika angin masuk ke dalam perut lewat saluran lambung, maka angin itu akan naik hingga ke mata, misalnya mata merah. Dalam hal orang yang kelebihan makan ya, biasanya angin tidak dapat menyebar dan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan panas dalam serta menguningnya bola mata. Nah, dalam hal ini kuning bola mata pun disebut masuk angin. Padahal kalau di pengobatan konvensional atau umum disebut sakit kuning. Kalau orang itu kurus, energi mudah menyebar dari tubuh sehingga membuat flu serta matanya selalu berair. Ini juga karena angin. Oke teman-teman, sampai sini Ibu menyapa-nyapa teman-teman dulu. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu senantiasa dalam kesehatan ya, yang dingin ini, dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ibu juga kemarin sempat mampir ke Masjid Al Jabar. Mungkin teman-teman yang ada di Bandung pasti tahu ini, yang sudah pada kesini. Masya Allah, bagus ya ternyata tempatnya. Ibu baru kali ini, karena pas dari Garut Ibu tuh mampir ke Bandung mengunjungi Masjid Al Jabar. Kemudian Ibu sempat ke Cianjur dulu nengok si sulung, si Tete Aska. Kemudian baru Ibu balik ke Bekasi. Lanjut ya teman-teman ya. Angin yang kita bahas ini, angin yang pertama masuk ya teman-teman, yang menyerang tubuh. Kemudian patologinya akan menyebabkan demam, flu, dan sakit kepala, batuk, dan lain-lain. Oleh karena itu, para pengobat klasik membuat bahan obat yang digunakan untuk mengusir angin yang datang dari luar itu. Hendaknya ada dua ya. Yang pertama itu pers dingin atau disebut aromatik, seperti contohnya bunga melati, bunga mawar, teh. Nah, kemudian yang kedua pedas panas, yaitu pedas seperti jahe, cabai, atau sop yang kita makan saat panas-panas. Kemudian kencur. Nah, kemudian kalau asam jawa yang kita pakai nanti itu menjaga agar angin tidak masuk ke dalam darah. Kemudian pedas, aromatik, sereh, dan jahe berguna untuk mengusir angin. Ini dalam klasik. Sekarang ini jamu sudah masuk ke UNESCO ya teman-teman. Sekedar info, ini sudah diakui sebagai warisan tak benda di negeri kita Indonesia ini. Walaupun negara Eropa menggaungkan kalimat herbal, Indonesia itu punya brand sendiri, yaitu jamu. Kalau di Eropa bilang jamu itu herbal. Oh iya teman-teman, Ibu akan memberitahu tentang sedikit beberapa jenis masuk angin ya. Yang pertama, masuk angin itu dengan ciri-ciri seseorang yang terserang angin dingin. Anginnya dingin seperti sekarang ini. Gejalanya biasanya badannya kurang berkeringat, kemudian bernapasnya susah karena pilek ya, disertai adanya cairan bening yang keluar dari hidung. Nah, gejala lain seperti batuk, dengan dibatukkan dengan suara dan tidak jelas ya suaranya kadang. Kemudian ludah bening disertai diare di pagi hari, tidak menyukai dingin biasanya, tidak bisa kena dingin, pusing, dan begadang, bisa terjadi kelumpuhan pada wajahnya.
Nah, kalau dia kurang tidur biasanya terjadi kelumpuhan di wajahnya, seperti mata satu bisa ditutup tapi kelopak satunya tidak bisa ditutup gitu. Sebaliknya tidak bisa harus diisolatif ya, biasanya pernah ada kasus seperti itu. Jadi kadang mulutnya juga sampai mencong atau Bell's palsy ya kalau sekarang disebutnya. Nah, kemudian ada disertai dengan menggigil, sakit kepala dengan leher yang kaku, pusing, suaranya parau. Pada awal sakit, lama-lama suaranya hilang. Kemudian nyeri tubuh seperti berpindah-pindah nyerinya. Nyeri sendi juga, hidungnya mampet, bahkan bisa muntah. Maka bahan yang digunakan, nah minuman ini tadi bisa 3 kali sehari, boleh 4 kali sehari. Kalau serai kan boleh diminum berkali-kali ya, maksudnya dia aman gitu. Kalau jahe kan tergantung perut ya, kadang kan perutnya nggak kuat selalu minum jahe, juga harus hati-hati. Nah, kalaupun minuman seperti teh juga boleh, tapi tehnya ditambah daun mint. Boleh makan telur ayam, boleh pakainya gula merah ya kalau bikin ramuannya, atau gula bit sekarang sudah ada. Nah, ini video Ibu ambil juga saat Ibu bagi rapot. Maaf ya, Ibu menghadirkan video-video seperti ini karena untuk mencukupi durasi. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil, ada manfaat yang bisa diambil. Kemudian ada lagi teman-teman, jenis dari masuk angin ini terserang angin panas, beda lagi ya. Kalau tadi terserang angin dingin, ini terserang angin panas. Gejala yang muncul biasanya sesak napas, batuk, bahkan bisa terjadi batuk yang berdahak, pusing, kemudian sakit kepala dengan kepala terasa bengkak gitu, seperti membesar kepalanya gitu. Kemudian sakit kepala dengan pusing, mata tidak tahan cahaya, biasanya melihat cahaya itu seperti silau gitu. Kemudian pileknya itu kental, beda dengan yang dingin. Kalau dingin kan pileknya cair ya, tadi angin dingin. Kalau angin panas itu seperti cairannya kental dan kuning sampai kehijauan. Nah, kemudian keinginan BAB-nya tidak bisa keluar, biasanya keinginan BAB tapi dia nggak bisa keluar gitu. Jika terjadi seperti ini, makanan yang bisa dikonsumsi itu pisang, sayuran mengkudu, daun pepaya, jamur hitam. Ketika sesak minum air garam kalau bisa. Kemudian tidur bantalnya ditinggikan, kepalanya maksudnya. Konsumsi buah, stroberi boleh, bagus. Oke, ini tadi Ibu sebutkan 2 jenis masuk angin ya. Sebenarnya banyak, ada lebih dari 7. Cuma karena durasinya kurang memungkinkan, dari video yang ada Ibu tampilkan 2 saja. Maksudnya Ibu sebutkan 2 saja. Nah, ini bahan yang dipakai yaitu 10 gram serai, kemudian 15 gram jahe, kemudian 15 gram lagi jawa, kemudian gula aren secukupnya dan air secukupnya. Nah, sambil kita meracik ini, Ibu sambil menjelaskan sedikit ya. Sebenarnya bagusnya pakai jahe merah karena cocok buat jamu. Tujuannya untuk mengusir angin dingin. Kalau kita masuk angin yang flu, demam, menggigil, kedinginan, angin dingin yang sekarang banyak karena lagi musimnya ya. Kemudian kalau jahe juga panas, pedas, berguna untuk mengusir angin juga, mengusir angin dingin. Lalu gula bukan hanya pemanis tapi juga pengharmonis antara bahan satu dan lainnya. Asamnya untuk mencegah darah agar tidak terkontaminasi dengan angin yang datang dari luar, dengan angin lain ya. Jadi kalau dibilang tatanan metode penyusunan bahan obat
atau bahan jamu itu biasanya ada istilah kayak rajanya gitu. Kalau di sini di ramuan ini rajanya jahe karena sebagai raja. Maksudnya di sini kalau bisa menghilangkan keluhan utama. Nah, itu dia di dalam formula yang disebut raja yang bisa menghilangkan keluhan utama. Dari formula ini rajanya yaitu jahe dan sereh. Kemudian menterinya sereh sebagai pembantunya. Kemudian ajudannya asam untuk mengatasi permasalahan yang ada yang tidak bisa diatasi oleh raja. Nah, ini ibu mulai merebusnya sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan apinya, langsung kita bisa disajikan di gelas dan kita bisa minum selagi hangat. Nah, jadi kalau pengobat klasik itu dalam penyusunan formula itu seperti tadi ya teman-teman. Nah, jadi nanti tabiat formula ini yang ibu buat ini yaitu asam, manis, hangat, dan pedas. Nah, jadi pedasnya mengusir angin, hangatnya menghangatkan tubuh, mempertahankan energi vital yang ada di dalam tubuh dan mengukuhkan rutubah. Masya Allah, tabarakallah. Selamat mencoba ya buat teman-teman yang sedang mengalami masuk angin. Semoga info dari ibu ini bisa bermanfaat untuk sebagai langkah utama kita sebagai ibu rumah tangga di rumah. Jika ada yang masuk angin, anak-anak ataupun saudara begitu. Kemudian selain itu kita juga balurkan punggung di belikat-belikat itu dengan minyak yang jenisnya hangat seperti minyak kayu putih yang kita campur minyak zaitun gitu. Kita balurkan di sekitar punggung, belikat-belikat belakang. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini masuk angin sudah teratasi sehingga tidak menjadi penyakit yang tambah parah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.